Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية منها. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memujinya dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang kita peroleh dan kita rasakan semenjak kita dilahirkan sampai saat ini semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus kita syukuri dengan cara untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia pesan Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah kepada setiap hambanya untuk senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi suatu hari yang yakin, suatu hari yang pasti terjadi, yaitu al-maut, kematian. Allah senantiasa meminta kita untuk berbekal dengan ketakwaan. Allah mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan untuk menghadapi Allah kelak di hari kiamat, kelak di yaumil akhirah adalah dengan ketakwaan. Dan Allah juga meminta kita untuk senantiasa istiqamah, konsisten beribadah kepadanya sampai datang al-yaqin, sesuatu yang yakin terjadi, yaitu al-maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Senantiasalah engkau beribadah kepada Rabb engkau, kepada Allah, sampai al-yaqin, suatu yang pasti terjadi mendatangimu, yakni kematian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang sangat besar. Kemudian nikmat di atas hidayah, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya yang mulia salawatullahi alaihi wassalam, yakni di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita mengucapkan salawat kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salam selalu dicurahkan kepada beliau, keluarganya, karib kerabat, para istri beliau, kemudian para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa istiqomah, konsisten mengamalkan ajaran dan warisan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari syarah Fadlil Islam, ya, sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kemudian disyarah oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana pada buku ini adalah menjelaskan inti dari agama Islam, inti dari akidah Islam, dan juga menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Dewasa ini hadirin Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin secara khusus dan secara umum manusia tengah dilanda sebuah musibah yang menjadi viral di tengah-tengah komunitas manusia, yaitu wabah penyakit menular yang dikhawatirkan dan sangat ditakutkan oleh penduduk dunia. Sebagai seorang muslim, seorang muslimah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini Islam sebagai agamanya, maka kita harus memandang wabah ini menurut pandangan dan kacamata Islam, dalam keyakinan kita yang tidak pernah goyah, keyakinan yang harus ada di setiap jiwa dan hati setiap muslim, bahwasanya setiap musibah ini tidak akan terjadi, setiap musibah petaka tidak akan pernah terjadi di muka bumi ini melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan kita yang tidak pernah goyah, keyakinan yang merupakan identitas, yang merupakan simbol, yang merupakan akidah pokok seorang muslim, bahwasanya tidak akan menimpa seseorang musibah pun sampai-sampai tertusuk duri pun, melainkan semuanya atas izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan itu dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musibah dalam ayat itu pakai tanwin, ya. Dalam kaidah bahasa Arab namanya itu isim nakirah yang bermakna umum. Setiap musibah apapun itu jenisnya, apapun namanya, dia tidak akan bisa terjadi melainkan atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah bagi seorang muslim ini adalah yang pertama untuk mengangkat derajat mereka. yakni muslim yang taat kepada Allah, musibah bagi mereka adalah untuk meninggikan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar cerita Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam, bagaimana beliau mendapatkan musibah yang luar biasa, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya kekayaan awalnya, punya hewan ternak, semuanya binasa. Bahkan beliau ditimpakan penyakit yang menimpa tubuh beliau sehingga orang sekampung merasa jijik dengan kehadiran beliau, saking busuk bau tubuh beliau akibat kudis yang menimpa beliau. Namun karena kesabaran daripada Nabi Ayyub, maka Allah mengangkat derajat beliau setelah mengalami berbagai musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang muslim, ya,
Musibah itu bisa mengangkat derajatnya. Kemudian bagi muslim yang banyak berbuat dosa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, boleh jadi musibah itu adalah sebagai sebab Allah ingin menghampusi dosanya. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, hadis sahih Muslim, tidaklah seorang muslim ma yusibul muslimah, tidaklah seorang muslim ditimpa min nasabin wala wasabin, daripada keletihan, penyakit, wala ghammin, rasa gelisah, wala huznin wala adzan, tidak pula dia ditimpakan rasa kesedihan, kemudian berbagai penyakit, ya, berbagai halangan, hatta syaukah, sampai duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah mengampuni, menghapusi dengannya dosa-dosa dia, orang yang terkena musibah itu. Jadi sebagai seorang muslim, musibah itu, ya, bisa jadi penyakit dan lain sebagainya, adalah untuk mengampuni dan menghapusi kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan bagi orang kafir, orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, ya, orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka musibah itu akibat perbuatan mereka. Allah mengatakan hal itu sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian daripada musibah, melainkan itu semua disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian, karena ulah kalian, karena dosa yang kalian lakukan. Karena Allah ingin kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Separah apapun virus, wabah, penyakit ini dibandingkan dengan musibah, dengan azab di akhirat, ini jauh lebih ringan. Allah mengatakan dalam salah satu ayat dalam surah As-Sajdah, "Walanziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menimpakan atas mereka azab yang ringan, adna, yang rendah, ya kan, di dunia ini, sebelum azab yang maha besar, sebelum azab yang besar kelak di akhirat. La'allahum, mudah-mudahan mereka kembali menyadari kesalahan mereka, ya kan, mengakui kelemahan mereka sebagai manusia, karena mereka congkak, ya, sebagian daripada manusia, ya, cucu-cucunya Fir'aun yang merasa diri yang hebat. Bahkan Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Namun ternyata Fir'aun, ya, diberikan oleh Allah sakit sedikit saja, ya, sudah tidak bisa menanggung azab. Kemudian di akhir hayatnya Fir'aun dikubur oleh Allah di lautan bebas, ya, ketika hendak mengejar Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Lemah. Jadi manusia ini adalah makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abrahah yang sombong, ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya, maka Allah utus saja segerombolan burung ababil, ya. Sehingga dengan burung itu, ya, mereka dikalahkan. Hanya burung, Pak, ya. Sekarang hanya virus, ya. Sosok makhluk yang kecil, hewan bersayap satu, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop, ya, gitu kan. Saking kecilnya tidak bisa dilihat. Dengan itu saja manusia geger sedunia dengan makhluk Allah kecil saja. Belum Allah mengutus para malaikatnya, bala tentara Allah yang lainnya. Untuk apa ini? Untuk supaya manusia itu sadar akan kelemahannya, sadar akan kesalahannya, dan kembali kepada Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang muslim dia harus bersabar dan senantiasa jangan terlalu ditakutkan oleh hal-hal yang seperti itu. Yang penting dia tetap istiqomah di atas jalan Allah, di atas agama Allah, dan selalu berlindung kepada Allah dari mara bahaya berbagai penyakit tersebut. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk kepada hadis ya yang dibawakan oleh penulis, hadis dari Ibnu Umar. Ya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan orang-orang ahlu kitabaini dari golongan Yahudi dan Nasrani ya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang Yahudi, Nasrani yang masih beriman kepada Allah, yang belum berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum masa diutuskannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya Nabi, maka agama-agama sebelum agama Islam maka sudah dihapus, dinasakh hukumnya. Syariatnya sudah tidak berlaku lagi. Maka syariat yang menutup atau yang menyempurnakan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu adalah syariat Islam. Maka meskipun ada orang Nasrani hari ini ataupun orang Yahudi misalkan, dia tidak mempersekutukan Allah, dia tidak menganggap bahwa dia Nasrani, dia tidak menganggap Nabi Isa adalah ibnullah, adalah anak Allah. Kalau dia Yahudi, dia tidak menganggap Uzair adalah anak Allah, dan tidak mempersekutukan Allah dengan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka. Namun ternyata mereka tidak beriman akan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, tetap status mereka kafir ya. Karena syarat seorang dikatakan muslim, yang pertama dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia harus mempersaksikan dengan keyakinan yang kokoh bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang terakhir, khatamun nabiyyin, beliau penutup seluruh para nabi dan rasul. Karena setiap rasul pasti nabi. Ini kaidah sudah sepakati oleh para ulama. Setiap rasul pasti nabi, dan setiap nabi belum tentu rasul. Jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, berarti sekaligus penutup para rasul. Karena setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi adalah rasul. Dan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup seluruh para nabi, berarti telah termasuk rasul. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Ini adalah perkara ijma' para ulama. Bahkan yang menyelisihi dalam masalah ini, na'udzubillahi min dzalik, bisa keluar dari agama Islam. Jadi ada orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini murtad. Sebagai murtadnya Musailamah al-Kadzab yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia sudah diajak untuk masuk Islam, namun dia ngotot. Akhirnya salah seorang sahabat, saya lupa namanya, dia di dalam peperangan itu dia sempat membunuh Musailamah al-Kadzab ya, la'anahullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hadis yang kemarin dipermisalkan orang-orang Nasrani yang beramal bagaikan orang yang beramal setengah hari ya, mulai dari pagi sampai pertengahan siang, dan mendapat ganjaran satu qirat. Dia orang Yahudi, itu orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani dia beramal bagaikan orang yang beramal di pertengahan siang sampai maghrib,
sampai menjelang maghrib, sampai mau tenggelamnya matahari, dan mendapat 1 qirat. Sedangkan orang Islam, ya, mereka beramal mendapatkan pahala 2 qirat. Ya, berdasarkan hadis itu maka disebutkan oleh beliau bahwasanya ini menunjukkan akan keutamaan daripada Islam, agama Islam sebagai agama penyempurna dari agama-agama tauhid sebelumnya, dari agama-agama tauhid sebelum agama Islam. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan syarah dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala ketika mensyarahkan perkataan daripada penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setelah membawakan hadis ini, beliau mengatakan rahimahullah, wa fihi aydan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, di dalamnya juga dari Abu Hurairah yang semoga diridhoi oleh Allah, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fakana lil yahud yaumus sabt walin nasara yaumul ahad faja'a Allahu bina fahadana li yaumil jum'ah wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah nahnu al akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memilih bagi kita hari Jumat, ya, sebagai hari besar, dan kaum-kaum sebelum kita mereka memiliki hari besar selain hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabt, orang-orang Yahudi hari besar mereka adalah hari Sabtu, dan orang-orang Nasrani hari Ahad. Dan Allah datang kepada kita dan memberikan kepada kita petunjuk hidayah untuk memilih hari Jumat sebagai hari besar. Demikian pula mereka akan mengikuti untuk kita hari kiamat. Maksudnya hari kiamat itu, ya, akan diikuti, ya, pada hari Jumat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hari kiamat pada hari Jumat. Ini berdasarkan hadis, ya. Bahkan dalam hadis yang lain juga terangkan dalam hadis yang sahih bahwasanya di antara keutamaan hari Jumat adalah hari yang mana di hari tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini, alam dunia ini, dan terjadinya hari kiamat pada hari Jumat. Kemudian kami adalah orang-orang yang terakhir, ya, dari ahlu dunia, dari penduduk dunia, yakni umat Nabi Muhammad. Kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, dan kita adalah orang atau umat yang pertama, ya, yang akan memasuki surga kelak di hari kiamat. Ini diantara keutamaan daripada Islam, daripada agama Islam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, wa hadza aidan fihi fadlul Islam. Ini, ya, juga di dalamnya terdapat keterangan tentang keutamaan daripada agama Islam. Wa anna ahlahu afdalul umami yaumul qiyamah, dan sesungguhnya ahlahu, ya, ahlul Islam maksudnya, sesungguhnya penganut agama Islam, muslim dan muslimah, kaum muslimun secara umum adalah umat yang terbaik di hari kiamat. Afdalul umami yaumal qiyamah adalah umat-umat yang terbaik di hari kiamat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam waddaha dzalika bi yaumil jum'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu dengan hari Jumat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memilih hari Jumat, hari yang afdal di sisi Allah, sebagai hari besar dari kaum muslimin.
ja'ala li umamin yauman minal usbu'a falillahi jalla wa ala ja'ala li umamin yauman minal usbu' ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi setiap umat itu satu hari dalam sepekan yatafarraghuna fihi lil ibadah, yang mana pada hari itu mereka mengkhususkan di dalamnya ibadah tertentu yang mereka agungkan pada satu hari tersebut dalam sepekan itu. Fal yahudu ikhtaru yaum sabt, maka orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu. Wa qalu, mereka berkata orang Yahudi itu, innahu al-yaum alladzi istaraha Allahu fihi bi za'mihim. Apa alasannya orang-orang Yahudi memilih hari Sabtu? Mereka mengatakan karena hari Sabtu itu adalah hari yang mana Allah beristirahat, kata mereka. Menurut sangkaan mereka, namun ini batil. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah capek, kan gitu. Allah tidak pernah letih dari mengatur alam semesta ini, dari melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah itu adalah fa'alul lima yurid. Fa'al, ya. Allah adalah berkehendak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan pada hari Sabtu Allah lagi istirahat. Ini keyakinan batil dari orang Yahudi. Ba'da ma ta'iba min khalqis samawati wal ardh, setelah ya capek dari penciptaan langit dan bumi, ya, pada Sabtunya menurut orang Yahudi Allah istirahat, na'udzubillahi min zalik. Haitsu khalaqaha fi sittati ayyam, ketika Allah telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Memang ya, dalam Al-Qur'an Allah juga telah menjelaskan, ya, Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Namun bukan berarti ya setelah itu Allah capek. Hari Sabtunya Allah capek, ya, seperti sangkaan orang Yahudi. Dan ini adalah sebuah kebatilan dan sebuah penyelewengan yang sangat nyata, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah capek. Allah laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidaklah sama dengan makhluknya. Ya, Allah tidak sekufu dengan apapun dari makhluknya. Yang capek hanya makhluk. Ya, Allah tidak pernah capek seperti disangkan orang-orang Yahudi. Adahumullah. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Ya. Maka mereka memilih hari Sabtu sebagai hari yang mereka khususkan, karena sangkaan mereka pada hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah, ketika 6 harinya menciptakan langit dan bumi. Bidayatuha yaumul ahad wa nihayatuha yaumul jumu'ah. Ya. Awal dari hari itu adalah hari Ahad, kata orang Yahudi, ya. Wa nihayatuha, dan akhirnya adalah hari Jumat. Qalu, mereka mengatakan, wa yaumus sabti tafarraghallahu fihi wastaraha fa'tabaruhu yauman li'ibadatihim. Dan hari Sabtu Allah kosong, ya. Allah tidak melakukan apapun, istirahat dari pekerjaannya, kata mereka. Nauzubillah min dzalik. Dan mereka menganggap satu hari, ya, menjadikan satu hari khusus, hari Sabtu, untuk khusus beribadah kepada Allah. Wa qad kazzabu 'ala Allah, kata beliau. Dan sungguh orang-orang Yahudi itu telah berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sendiri mengatakan dalam surah Qaf ayat yang ke-38, kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnas samawati wal arda, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja di antara keduanya, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari, wa ma massana min lughub ay min ta'abin, dan kami tidak pernah merasa capek, kata Allah. Ini Allah langsung membantah keyakinan orang-orang Yahudi. Wa ma massana min lughub, kata Allah, dan kami tidak pernah merasa capek, ya, di dalam melakukan apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat, al-qawi,
Ya, itu sifat Allah. Nama Allah salah satu Asmaul Husna adalah Al-Qawi, ya Qawi, ya Qawiyal Matin. Ini doa kita ya. Ketika kita bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah, ini adalah tawasul yang masyru'. Allah itu memiliki ya 99 nama yang masyhur ya. Namun ada nama-nama Allah yang lebih dari 99 yang Allah sembunyikan menurut ilmu Allah ya, yang tidak disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis ketika Nabi berdoa wasman ya, dan aku berdoa kepada Engkau ya Allah dengan nama samai tabihan nafsak, yang Kau namai dengan nama itu dirimu, awistasarta biha fi ilmin indak, atau dengan nama yang Engkau sembunyikan di dalam ilmumu, yakni yang tidak disampaikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang masyhur adalah 99 nama. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis sahih, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, faman hasaha dakhala al-jannah." Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, faman hasahu dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama. Namun ini bukanlah pembatasan, ini akidah Ahlussunnah ya. Para ulama menjelaskan Allah memiliki 99 nama. Ini yang Allah beritahu nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Allah berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Karena namanya sangat banyak, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna, nama-nama Allah tersebut, maka Nabi menjamin baginya surga. Dia akan masuk surga. Ini diantara fadilah, keutamaan seseorang menghafal dan mengamalkan. Ini yang terpenting, mengamalkan. Karena ada juga orang yang menghafal ya, namun nggak sholat. Nah, ini nggak ada faedahnya. Ya, karena inti dari nama Allah itu adalah kita mengenal Allah, ma'rifatullah. Kita mengenal Allah dengan nama-namanya yang husna, yang maha baik, yang sempurna, dan dengan sifat-sifat kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang tinggi. Ya, maka ini yang dikenal dengan tauhid al-asma'i was sifat, tauhidul asma' was sifat. Dan tauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yakni kita tidaklah memberikan suatu nama kepada Allah, melainkan kita hanya menukilkan itu sendiri dari Allah. Jadi yang berhak untuk menamai dirinya Allah sendiri. Ya, atau nabinya. Karena nabinya tidaklah mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan Allah, melainkan sesuatu itu telah Allah wahyukan kepada beliau. Ya, kita memberikan nama kepada Allah sesuai yang Allah berikan nama terhadap Allah sendiri dalam Al-Quran. Kemudian berdasarkan yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga kita tidak memberikan sifat kepada Allah. Tidak boleh kita mensifati Allah kecuali ya apa yang Allah telah sifati dirinya sendiri dalam Al-Quran. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi tentang sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa yang pertama kita menyamakan sifatnya Allah dengan makhluk. Ini yang dikenal dengan tamsil, bi ghairi tamsil, tanpa kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kemudian yang kedua, bi ghairi ta'til, tanpa kita menolaknya. Karena yang menolak sifat-sifat Allah ini adalah sekte yang telah sesat dan menyimpang, yang telah diungkap oleh para ulama kesesatan mereka daripada golongan Jahmiyah. Ini yang pertama. Kemudian Mu'tazilah, kemudian Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini tiga sekte yang menyimpang dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya, dan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya beliau
menyatakan taubat dari pemahaman ini. Ya, karena pemahaman ini hakikatnya juga menolak sifat Allah dengan alasan takwil. Ya. Di akhir hayatnya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menulis 2 kitab bantahan terhadap takwil terhadap sifat-sifat Allah. Yang pertama adalah Maqalatul Islamiyin, nama kitab masyhur. Kemudian yang kedua ini ya, Al-Ibanah. Ini ada yang tebalnya syarah, namun matannya ini Al-Ibanatu an Usulid Diyanah. Ya, yang ditulis langsung oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Mutawaffa yang meninggal tahun 224 Hijriah. Ya. Ini buku saya beli di Hadramaut, ya. Maktabah Habib Umar bin Hafid namanya. Ya, yang sering ke Indonesia. Ya. Ini. Ya. Kemudian ini terbitan Mesir. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Arab Saudi. Karena sebagian daripada kaum muslimin yang jahil ya, ini menuduh sebagian ulama-ulama di Arab Saudi mendistorsi, merubah daripada isi kitab. Ini bukan Arab Saudi ya. Ya, yang menjualnya sufi ini. Di maktabah sufi ya. Apa kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Ya, ini sudah pernah kami singgung ya, ketika beliau menjelaskan tentang akidah istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada halaman 36. Ya. Kata beliau, wa qad qala qailuna minal mu'tazilati wal jahmiyati wal haruriyah. Dan sungguh telah berkata dari golongan Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Haruriyah ini adalah nama lain dari sekte Khawarij. Di orang-orang Jahmiyah berkata, Mu'tazilah berkata, Haruriyah berkata, inna qaulallahi azza wa jalla, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, 'alal arsy, di atas arasy, istawa. Jadi istawa ini kata orang Jahmiyah, kata orang Mu'tazilah, kata orang Haruriyah, ya kan? Maknanya adalah innahu istaula, menguasai. Itu yang pertama, ditakwil menjadi istaula. Kemudian yang kedua, wa malaka, ditakwil dengan arti ya memiliki, menguasai. Kemudian diartikan dengan qahar, memaksa. Ya. Wa innahu azza wa jalla fi kulli makan. Kemudian orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah mengatakan bahwasanya Allah ya zatnya di seluruh tempat. Ya. Wajahadu, dan mereka mengingkari ayyakunallahu azza wa jalla ala arsyihi. Mereka mengingkari akan istiwanya Allah, akan keberadaan Allah, zat Allah di atas arasy-Nya, kama qala ahlul haq, sebagaimana ini adalah perkataan yang dikatakan pendapat ataupun keyakinan ahlul haq ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran, ahlus sunnah wal jamaah ya. Dan ini panjang ya pembahasannya ya, dibahas oleh beliau, dan ini adalah keyakinan beliau sebelum ia rujuk kepada pemahaman salaf ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang dalam fase marhalah akidahnya beliau, fase bagaimana beliau memahami akidah Islam, awalnya beliau terpengaruh oleh sekte Mu'tazilah, karena beliau belajar dengan ayah tirinya Al-Jubai Al-Mu'tazili ya, seorang ulama tokoh Mu'tazilah ya, maka terpengaruh beliau sehingganya beliau awalnya mentakwil beberapa dari sifat-sifat Allah, seperti sifat-sifat zatiyah, sifat Allah yang terkait dengan pengkabaran Allah dalam Al-Quran tentang zat-zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengingkarinya. Beliau mengatakan ini adalah perkataan tokoh Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Ini adalah pemahaman yang diingkari oleh kaum muslimin. Yang terakhir ini telah sering kita bahas. Dan di dalam kitabnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Thabit bin Nu'man, Nu'man bin Thabit ya, Abu Hanifah, dalam kitabnya Fiqhul Akbar, Al-Fiqhul Akbar, fikih besar ya,
juga telah menjelaskan kebatilan tokoh-tokoh Mu'tazilah ya, orang-orang yang suka mentakwil, yang sekarang menyandarkan dirinya kepada Al-Asy'ari ya. Padahal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah telah berlepas diri dari pemahaman takwil seperti yang mereka yakini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun orang-orang Nasrani, amman Nasara fakhtaru, mereka memilih yaumul ahad, hari Ahad, yaqalu, mereka mengatakan li'annal yaum alladhi ibtada Allah jalla wa ala, karena hari Ahad adalah hari yang Allah memulai, yang 7 hari. Hari pertamanya adalah hari Ahad kata mereka. Fahuwa al-yaumul awwalu min ayyami sittah, dia ada hari yang pertama dari 6 hari. Fakhtaruhu bi lihadzal sabab, maka mereka memilih hari Ahad karena sebab ini. Wa amma hadhil ummah, sedangkan umat ini yakni umat Islam ini, falillahi jalla wa ala huwallazi ikhtara laha yaumal jum'ah, sedangkan hari Jumat harinya umat Islam, yang memilihnya sebagai hari besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung, kata beliau, yang memilihnya. Li'annahu afdalul ayyam, karena hari Jumat adalah hari yang paling afdal di seluruh alam semesta ini. Fihi takamulul khalq, di dalamnya ya terjadi penyempurnaan ciptaan Allah. Wa fihi khalqu Adam alaihissalatu wassalam, dan pada hari Jumatlah ya penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam ini pada hari Jumat. Ini berdasarkan hadis sahih. Wa fihi ukhrija minal jannah, dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga. Wa fihi taqumu sa'atu, dan padanya yakni pada hari Jumat juga terjadinya hari kiamat. Fahuwa yaumun azimun fakhtarahu Allah li hadhihi ummah, dan hari Jumat adalah hari yang agung, dan Allah telah memilih hari Jumat itu ya sebagai hari besar bagi kaum muslimin, bagi umat Islam. Ini bisa dibaca ya di terjemahannya ini ya, halaman yang keberapa itu? Ya. Iya, ini bisa dibaca di halaman yang ke-16 ya. Yang ke-16. Karena mengingat waktu ya. Ya. Jadi halaman 16 ini bisa dibaca keterangannya, apa yang telah kita jelaskan tadi. Karena mengingat waktu sudah hampir jam 9, malah adalah mubah, boleh. Lihat sistemnya gitu. Saya nggak tahu bagaimana sistemnya. Selama sistem itu adalah sistem yang sesuai dengan syar'i, yang tidak ada unsur ribanya, tidak ada horor, ya, ketidakjelasan di dalamnya, insya Allah boleh. Karena ulama usul fikih sepakat al aslu fil asya mubah, ya, al ibahah, ya, hukum asal segala sesuatu yang bukan bagian dari ibadah, bagian agama adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dilihat ya bagaimana akadnya, bagaimana ya, prosesnya seperti apa, sistemnya bagaimana gitu. Kalau seandainya akadnya bagus, sistemnya syar'i, ya, tidak ada unsur riba, kemudian hal-hal yang melanggar syariat lainnya, maka insya Allah boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya. Jadi lihat bagaimana sistemnya gitu ya. Maka saya tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci. Memang saya nggak tahu ya bagaimana sistem bisnis palang saham itu seperti apa gitu. Karena ulama mengatakan bahwasanya al-hukmu far'un an tasawwurihi, ya. Memberikan hukum itu syaratnya adalah dia harus mengetahui sesuatu yang akan dia hukumi itu. Kalau dia nggak tahu sesuatu, bagaimana dia bisa menghukumi ini haram, ya, ini ya boleh, ini makruh, ya kan? Dia harus tahu ya bagaimana sistem yang akan dia beri hukum tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa kami ya sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang khilaf, salah, lupa, keliru dari kami pribadi. Kemudian dari waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.